dengan Katia. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Kangen deh sama adik-adik semua yang di rumah. Nah, adik-adik, minggu ini kembali kita beribadah ya. Masih ingat nggak? Kak Tia mau tanya nih. Hai. Halo. Masih ingat kan kebiasaan kita di sekolah minggu? Nah, oke. Adik-adik, ibadah akan kita mulai. Yuk, duduk yang manis. Lipat tangannya. Dan dengarkan ya. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu. Yuk, ikuti Kak Tia ya. Mana tangan di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anakmu kelas kecil kembali datang menghadap-Mu di minggu yang indah ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkati ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi kakak pada hari ini akan membawakan firman. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Patrick Sinambela. Kakak adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jakarta. Jadi pada hari ini mari semuanya kita membuka Alkitab kita sambil kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Sebelum kita membaca, mari kita ambil sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberkati anak-anak-Mu. Dari kami tadi tidur pada malam hari, hingga kami bangun pada pagi hari ini dan keadaan sehat. Ya Bapa, meskipun kami beribadah melalui rumah kami masing-masing, kiranya ibadah-Mu ini tetap kudus di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa memberkati kami dan bisa menjadi firman kami setiap harinya. Berfirman-Nya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari
1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-20 sampai ke-39. Kakak baca untuk kita semua ya. Adik-adik ikuti di rumah. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu manggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dia Allah."
tadi kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Jadi, adik-adik semua, apakah masih ingat firman Tuhan kita pada minggu lalu? Jadi, perempuan pada minggu lalu berceritakan tentang perempuan yang menolong Nabi Elia. Dan pada saat sekarang, Tuhan kembali menolong Nabi Elia melalui nubuatannya. Jadi kakak akan menunjukkan beberapa gambar dari buku cerita Alkitab. Jadi adik-adik bisa melihatnya. Jadi Raja Ahab dan istrinya itu sangat jahat. Kenapa jahat? Karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka malah menyembah patung. Jadi kalau menurut adik-adik, apakah patung bisa berbicara? Kan kalau patung kan benda mati. Bagaimana bisa caranya dia menjawab doa-doa orang Israel? Makanya adik-adik, Tuhan sangat marah kepada orang Israel karena mereka tidak taat kepada Allah. Sehingga dia menghukum orang-orang Israel dengan cara tidak menurunkan hujan selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Wow, sangat lama sekali bukan? 3 tahun lamanya bangsa Israel tidak turun hujan. Sehingga mereka sangat-sangat kelaparan. Tetapi Nabi Elia malah disalahkan oleh Raja Ahab. Ini semua karena kamu Nabi Elia. Gara-gara kamu, negeri ini tidak diturunkan hujan. Tapi apa kata Nabi Elia? Hei Raja Ahab, ini semua karena kamu dan juga istrimu. Karena kamu dan istrimu hanya menyembah kepada patung, tidak taat kepada Allah Israel yang saya sembah, katanya. Akhirnya Nabi Elia pun menantang maksudnya mengajak tanding kepada nabi-nabi Baal yang tadi katanya berapa? 450 orang. Wow, banyak sekali bukan? 450 orang ditantang oleh seorang Nabi Elia. Katanya, panggillah dewa-dewa kamu dan saya akan mempersiapkan mezbah dan bentuk korban persembahan, dan kira-kira Allah siapa yang menang, Allah siapa yang akan menjawab. Jadi kira-kira mereka sangat-sangat tertantang gitu adik-adik semua. Terus katanya di hadapan orang-orang Israel dia berkata kepada semua orang, Tuhan siapa yang dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli. Wow. Dia menantang Allahnya Raja Ahab dan juga Isabel. Kemudian Nabi Baal itu pun setuju. Terus mereka mulai memanggil-manggil dewa-dewanya supaya dewa-dewanya menurunkan api ke dalam korban persembahan itu, supaya membakar korban persembahannya. Tetapi sampai capek mereka memanggil-manggil dewa-dewa tersebut, tidak ada satupun yang menjawab apa permintaan mereka. Dan tidak ada juga yang membakar korban persembahan mereka. Nah, karena tadi Nabi Baal tidak berhasil, sekarang giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Al-Israel sehingga korban persembahannya itu dibakar. Tetapi anehnya adik-adik, dia malah menyuruh orang-orang di sekitar untuk memberikan air di sekeliling mezbah itu
supaya terlihat bahwa semakin susah, api itu akan hidup untuk membakar korban persembahan tadi. Tetapi Nabi Elia tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada orang-orang Israel. Wah, ternyata Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Jadi muncullah api dari atas langit hingga membakar habis korban persembahan tadi. Mau itu hewan korban persembahan, mau batu, sampai kayu, sampai tanah dan juga air tadi pun ikut habis terbakar. Nah, terbukti adik-adik semua bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel tidak hidup, melainkan Allah yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah Allah yang hidup. Sehingga orang-orang di sekitarnya percaya dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan kita pada hari ini berbicarakan tentang kita percaya kepada Tuhan. Jadi, apa kira-kira yang mau Tuhan ajarkan kepada kita pada firman hari ini? Jadi Tuhan mau mengajarkan kita bahwasanya adik-adik di rumah harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap dijaganya dan juga selalu berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati anak-anak-Mu sampai hari ini. Ya Bapa, tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi pelita hati kami. Dan juga ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati anak-anak-Mu supaya sehat, dan jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Tuhan, supaya mereka tetap bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya memang kami memiliki keterbatasan untuk bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Tapi itu tidak menghalangi kami semua ya Tuhan, karena kami tetap setia kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Aduh, dengan siapa tadi ya? Kak Tini juga di situ mendengarkan sama adik-adik. Ada Kak Tia, ada Kak... Ayo. Yes, Kak Patrick.
Senang ya mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik semua berharap selalu kepada Tuhan kita yang hidup. Ibadah kita hampir sedikit lagi selesai. Mama Papa yang akan memberikan persembahan boleh mengirimkan QRIS yang ada di layar kami atau diantar langsung ke gereja setiap hari kerja. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Yuk. Mana tangannya? Jari jempol. Ayo jari jempolnya mana semuanya? Aduh, masih ada yang ngantuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Ayo, yang tinggi. Jari manis pakai cincin, jari kelingking. Ku sayang, kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lipat semuanya, lalu aku berdoa. Yuk berdoa yuk sebelum kita selesai ibadah. Yuk berdiri semuanya. Mama Papa berdiri. Ya terima kasih. Yuk. Bagaimana sikap berdoa? Adik-adik semua tangannya dilipat. Matanya ditutup. Tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami semua. Berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Kita sama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yes, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Ingat selalu pakai masker, jaga jarak kalau keluar ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar ya. Banyak makan, banyak minum susu. Bye-bye, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.